Coba deh bayangin, kalian buka aplikasi saham sore ini, dan boom, portofolio kalian merah tua. Bukan cuma turun tipis, tapi bener-bener anjlok dalam. Jujur aja, kalian nggak sendirian kok yang ngerasain kepanikan ini. Hari ini, 19 Mei 2026, ribuan saham rontok barengan dan bikin pasar geger. Nah, di analisis kita kali ini, kita bakal pinggirin dulu rasa panik itu. Kita bakal bedah tuntas apa sih yang sebenarnya terjadi, kenapa dampaknya bisa se-ekstrim ini, dan yang paling penting, langkah rasional apa yang bisa kalian ambil selanjutnya. Biar gampang, ini dia panduan obrolan kita hari ini. Pertama, fakta di balik angka. Kedua, rumor badan ekspor komoditas. Ketiga, sentimen pasar versus fundamental. Keempat, 3 skenario buat besok. Kelima, panduan investor. Dan terakhir, peringatan risiko. Oke, kita mulai masuk ke bagian pertama, fakta di balik angka. Pertanyaan terbesarnya sekarang, kok bisa sih ribuan saham nyungsep barengan hari ini? Yang perlu digarisbawahi ya, anjloknya pasar ini bukan karena ekonomi global lagi hancur, bukan ancaman resesi, dan bukan krisis perbankan yang tiba-tiba meledak. Penyebabnya ini jauh lebih spesifik, dan ini terjadi murni di kandang kita sendiri. Biar kebayang seberapa parah guncangannya, IHSG kita hari ini ditutut anjlok parah di minus 3,46%. Itu nyungsep 228 poin ke level 6.370. Buat ukuran pasar saham Indonesia, turun 2% sehari aja udah bikin deg-degan parah, apalagi ini hampir 3,5%. Ini tuh pergerakan yang brutal banget. Bahkan indeks LQ45 yang isinya saham-saham blue chip paling liquid aja luluh lantak, keseret turun sampai 2,50%. Dan ini nih yang bikin ngeri, cakupan jatuhnya itu luas banget. Lebih dari 600 saham ditutup merah merona. Yang berhasil naik cuma sekitar 112-117 saham doang. Artinya, hampir semua sektor kena bantai tanpa ampun. Terus coba lihat nilai transaksi hariannya. Tembus 25-25,8 triliun rupiah. Angka raksasa ini jadi bukti nyata kalau ini bukan pasar yang lagi sepi terus turun pelan-pelan. Ini adalah aksi jual yang super agresif, masif, dan kompak banget. Kalau kita bedah per sektor, kontrasnya itu jomplang banget. Sektor barang baku hancur lebur minus 7,5%. Terus disusul sektor energi yang merosot tajam 6,9%. Sektor logistik juga ikut nangis Bombay. Tapi tunggu dulu, lihat sektor kesehatan. Dia justru selamat, malah sempat naik tipis 0,55%. Kok bisa ya ada satu sektor yang nyantai-nyantai aja di tengah badai sedahsyat ini? Jawabannya simpel, ini yang namanya fase risk off. Ini tuh kelakuan klasik di pasar keuangan. Jadi waktu ketidakpastian lagi tinggi-tingginya, investor pada panik dan rame-rame narik duit mereka dari sektor yang dianggap paling beresiko atau rentan sama guncangan kebijakan. Terus duitnya dipindah deh ke sektor defensif kayak kesehatan. Karena ya apapun yang terjadi di luar sana, orang kan tetap butuh obat dan rumah sakit. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, rumor badan ekspor komoditas. Ini nih biang keroknya. Jadi, dari pagi tadi tuh udah seliweran rumor kencang banget di kalangan pelaku pasar. Katanya, pemerintah lagi siap-siap ngebentuk satu badan khusus buat ngontrol ekspor komoditas strategis. Dan komoditas yang diincar ini nggak main-main, ini mesin uangnya ekspor Indonesia. Mulai dari batu bara, CPO atau minyak laba sawit mentah, sampai mineral logam kayak nikel dan tembaga. Dari skema yang bocor ke publik, alur ekspor ini bakal berubah total. Kalau biasanya kan produsen bisa jualan langsung tuh ke pembeli asing di India atau Tiongkok. Nah usulannya nanti, produsen wajib jual produknya ke badan negara dulu. Baru deh, badan negara ini yang bakal ngeekspor ke pihak asing. Artinya apa? Produsen bakal kehilangan kebebasan buat nego harga langsung di pasar internasional. Inti dari semua kepanikan ini sebenarnya cuma satu, ketakutan. Gimana kalau harga yang dipatok sama badan negara ini ternyata jauh lebih murah dari harga pasar dunia? Ini mimpi buruk buat perusahaan, karena margin keuntungan mereka bisa keiris habis-habisan. Ingat ya, pasar hari ini tuh bukan lagi merespons laporan keuangan yang jelek, tapi mereka lagi merespons ekspektasi masa depan yang horor banget. Parahnya lagi, beberapa pejabat pasti tanya soal rumor ini, cuma jawab, tunggu besok, yang buat pasar justru diterjemahkan sebagai sebuah konfirmasi diam-diam. Lanjut ke bagian ketiga, sentimen pasar versus fundamental kita. Coba deh kalian bandingin dua hal ini. Di satu sisi, pasar lagi kena guncangan sentimen yang benar-benar disetir sama ketakutan soal regulasi tadi. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat fakta fundamental, ceritanya beda jauh loh.
Total agregat laba bersih emiten kita itu sebenarnya malah naik 21,5%. Terus pertumbuhan kredit perbankan di bulan April juga solid banget di 9,7% secara tahunan. OJK aja sampai bilang kalau kondisi ini masih wajar dan Bursa Efek Indonesia minta investor tetap tenang. Jadi jelas ya, secara fundamental ekonomi kita tuh nggak lagi kolaps. Ini murni krisis sentimen. Sekarang kita masuk ke bagian keempat. 3 skenario buat besok. Ini yang wajib kalian perhatiin. Besok, Rabu 20 Mei 2026, bakal jadi hari penentuan yang super krusial karena ada 2 event raksasa. Pertama, Presiden Prabowo bakal pidato soal kebijakan makroekonomi di DPR. Nah, di momen ini, pasar benar-benar nungguin klarifikasi detail soal si badan ekspor tadi. Event kedua, Bank Indonesia diprediksi kuat bakal naikin suku bunga 25 basis poin jadi 5% buat stabilin nilai tukar rupiah. 2 kejadian ini yang bakal nentuin arah pasar besok mau dibawa kemana. Dari 2 katalis tadi, kita punya 3 skenario. Skenario terburuknya kita sebut aja skenario merah. Kalau pidato besok ternyata mengkonfirmasi kebijakan keras dan mekanismenya beneran ngerugiin perusahaan, siap-siap aja. Tekanan berat di saham komoditas bakal lanjut terus. Ini bisa bikin IHSG kita jebol lebih dalam lagi dan bakal ngetes level support di 6.100 sampai 6.200. Ini tuh pukulan jangka panjang buat struktur pasar kita. Skenario kedua, ini jalan tengahnya alias skenario kuning. Gimana kalau kebijakannya emang jadi dibikin, tapi ternyata mekanismenya itu fair, transparan, dan ramah pasar? Ibaratnya mirip sama skema DMO batubara yang selama ini udah jalan. Kalau ini yang kejadian, berarti aksi jual gede-gedean hari ini tuh cuma reaksi lebay aja alias overshoot, pasar bakal segera sadar, dan indeks punya peluang lumayan besar buat rebound atau mantul lagi ke kisaran 6.500 sampai 6.600. Dan ini skenario yang paling kita harapin. Skenario hijau. Kalau misal besok ada klarifikasi yang nyebutin rumor itu meleset jauh atau kebijakannya dibatalin total, wah, kita bakal ngelihat pembalikan arah yang gila-gilaan tajamnya. Kenapa bisa gitu? Karena harga di pasar hari ini udah terlanjur menyesuaikan diri sama kemungkinan yang paling ekstrim. Begitu ekstrim itu nggak kejadian, pemulihan pasar bakal jalan kenceng dan cepet banget. Oke, masuk ke bagian kelima, panduan investor. Jadi, kita harus ngapain dong sekarang? Aturan emas nomor 1, sadari kalau musuh terbesar kalian saat ini adalah isi kepala kalian sendiri. Hati-hati sama jebakan psikologis yang namanya recency bias. Ini tuh kecenderungan kita buat mikir kalau kejadian super dramatis hari ini bakal jadi tren permanen di masa depan. Panik itu wajar kok, angkanya emang bikin nyesek. Tapi please, jangan bikin keputusan investasi jangka panjang waktu kalian lagi dikuasai emosi sesaat. Jual saham saat panik massal gini biasanya cuma bikin kalian ngelepas barang di harga paling dasar. Jadi, saran saya, daripada malam ini kalian overthinking bolak-balik nge-refresh aplikasi portofolio, mending ubah fokus kalian ke indikator yang objektif buat besok. Pantengin bener-bener isi klarifikasi pidato Presiden di DPR, terus pantau juga keputusan final soal BI rate, cek pergerakan volatilitas rupiah kita, dan yang paling penting, perhatiin kemana arah duit asing. Apakah mereka lanjut jualan besar-besaran, atau mereka malah pelan-pelan mulai nyicil beli alias net buy. Tolong ingat baik-baik satu prinsip ini. Yang ngebedain investor cerdas dari investor biasa itu bukan kemampuannya nebak masa depan pasar, tapi kemampuan buat tetap waras dan rasional waktu semua orang di sekitar lagi pada hilang akal. Pasar kita hari ini benar-benar cuma disetir sama ekspektasi dan rasa takut. Besok, begitu ada fakta baru, harga bisa gerak ke arah yang sama sekali beda. Jadi coba tanya ke diri kalian, besok kalian bakal jadi bagian dari gerombolan yang panik atau bagian dari orang-orang yang melihat peluang secara rasional? Terakhir, bagian ke-6, peringatan risiko. Sebagai penutup, saya mau ngingetin kalau seluruh obrolan kita ini murni dibuat untuk tujuan edukasi dan bagi-bagi informasi soal kondisi pasar modal saat ini ya. Nggak ada sama sekali pembahasan di sini yang sifatnya ajakan, rekomendasi, atau saran profesional buat beli, jual, atau nahan aset investasi apapun. Semua keputusan investasi mutlak ada di tangan kalian masing-masing. Kondisi pasar itu bisa berubah sewaktu-waktu dan kinerja masa lalu nggak pernah jadi jaminan buat hasil di masa depan. Pastiin kalian selalu do your own research dan kalau perlu konsultasi sama penasihat keuangan yang resmi. Nah, pertanyaan penutupnya, pas bel bursa bunyi besok pagi, apakah kalian bakal ikut jadi korban kepanikan massal atau justru jadi pemburu peluang di tengah kekacauan ini? Pilihan ada di tangan kalian.